Yang ketiga, anak yang diarahkan kepada kejahatan. Kita punya anak kita sekolahkan sekolah maksiat. Kita punya anak kita arahkan untuk berbuat kemaksiatan, sehingga anak menjadi ahli maksiat. Begitu kita mati, anak yang kita didik dengan pendidikan maksiat ini akan selalu mengalirkan azab kepada orang tuanya di alam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi hati-hati menyekolahkan anak. Jangan sampai anak kita disekolahkan justru akan mendatangkan azab kepada kita di alam kubur nanti. Pastikan bahwa anak kita yang kita sekolahkan itu akan mendatangkan rahmat kepada kita di alam kubur nantinya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Awaladin saleh atau anak yang saleh. Walad itu artinya anak, termasuk anak itu laki-laki maupun perempuan. Ini dalam bahasa Arab, walad itu yasmalul ibna wal bin, mengandung anak laki-laki, mengandung pula maknanya anak perempuan. Sama ada anak laki-laki yang kita didik sehingga menjadi laki-laki yang saleh, atau anak perempuan yang kita didik sehingga menjadi perempuan yang salihah. Nah, kalau dia mendoakan kita sudah di alam kubur, kita akan dapat rahmat, dapat ketenangan, kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala berkat anak yang saleh tadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di zaman jahiliyah, sebelum Rasulullah diutus oleh Allah menjadi rasul, orang-orang jahiliyah ini sangat tidak suka, sangat kada nyaman apabila diberi Tuhan anak itu bini-bini. Bila beranak bini-bini, sedihnya luar biasa, bahkan semacam aib. Kalau bini melahirkan anak perempuan. Ada yang mengurung diri dalam rumah sampai sebulan, 2 bulan, supan turun ke tanah karena bini melahirkan anak perempuan. Itu zaman jahiliyah. Makanya ada waktu itu dikubur anak perempuan lagi hidup-hidup. Karena anak perempuan mendatangkan aib. Kadang bisa dibawa berkebun, kadang bisa dibawa beternak, kadang bisa dibawa berperang. Kalau diberi Allah anak perempuan, sedih dan marah di dalam hatinya. Nah, demikian itu masih terasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena waktunya masih berdekatan. Rasulullah sudah diutus, masyarakat sudah banyak yang masuk Islam, tapi sahabat-sahabat Nabi yang Islam ini begitu mendengar istrinya melahirkan anak perempuan, sedih, masih tabawa cara jahiliyah. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim. Ujar Tuhan, bila dikabarkan kepadanya istrinya melahirkan anak perempuan, wajahnya berubah menjadi hitam, menahan marah. Nah, perilaku ini berlaku sampai ke masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sampai demikian. Kalau dapat kabar anak perempuan sudah sedih, malu. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Ujar Nabi, man kana lahu ibnah fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa gazaha fa'ahsana ghidaaha
wa asbagha 'alaiha minan ni'mati allati asbagha Allah 'alaihi kana lahu man'atan wa sitran minan nar. Ujar Nabi, barang siapa ada mempunyai anak perempuan, siapa ada mempunyai seorang anak perempuan, lalu anak perempuan itu dididiknya dengan pendidikan yang bagus, diberi makan dengan makanan yang bagus, dia berikan nikmat Allah kepada anak perempuan itu sebagaimana Allah berikan nikmat kepadanya, maka anak perempuan tadi menjadi dinding baginya terhadap api neraka nanti di hari kiamat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ada hadis lain yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ada mempunyai 2 anak perempuan, dia didik sehingga menjadi anak yang salihah, ujar Nabi, aku jamin dia masuk surga. Ini sebagai hiburan, jangan sampai lagi sahabat-sahabat Nabi itu tabawa perilaku jahiliyah. Bila anak perempuan itu dianggap satu musibah, dianggap sesuatu aib. Padahal sebaliknya, bahwa orang yang punya anak perempuan sampai 2 orang, dia didik pendidikan yang bagus, orang ini akan dijamin Rasulullah SAW masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, anak laki-laki kan dijamin Nabi. Orang bisa anak laki-laki 5 ada dijamin Nabi masuk surga. Tapi kalau bisa anak perempuan 2 dijamin Nabi masuk surga, asal dididik pendidikan yang baik sehingga menjadi perempuan yang salihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tugas orang tua untuk anaknya agar jangan sampai orang tua ini menjadi orang tua yang durhaka kepada anak. Jadi bukan hanya anak yang bisa durhaka kepada orang tua, tapi orang tua pun bisa durhaka kepada anak. Kalau orang tua ini tidak melaksanakan hak-hak anak yang ada pada orang tua. Banyak hak-hak anak yang ada pada orang tua. Disimpulkan ada 5. Yang pertama, ayyuhassin asmah, bahwa dia membaguskan namanya. Nah, ini hak anak terhadap orang tua. Orang tua ini harus mencarikan anak itu nama yang bagus. Nama yang bagus, nama yang diridhai oleh Allah. Nah, kalau anak ini diberi nama dengan nama yang tidak bagus, anak ini durhaka kepada orang tua, jangan salahkan anak. Karena orang tua sudah durhaka kepada anak memberikan nama yang tidak bagus. Di zaman Sayyidina Umar, seorang laki-laki datang membawa anak. Wahai Amirul Mukminin, ini anak durhaka kepadaku, berikan dia nasihat. Jar Nabi, wahai laki-laki, siapa garang anak ikam itu ngarannya? Jadi laki-laki itu ngarannya Ju'li. Ju'li itu artinya kelelawar. Pantas Nabi anak durhaka lawan ikam. Sebelum anak durhaka kepada ikam, ikam sudah durhaka kepada anak. Kenapa? Anak diberi ngaran kelelawar. Ini nama yang tidak bagus. Jadi berilah nama yang bagus, nama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ibaratnya laki-laki nama-nama Rasulullah, nama-nama para anbiya, nama-nama para aulia. Perempuan nama-nama para aulia, waliyah, para waliyah, nama-nama anak Nabi, nama-nama istri Nabi. Atau nama yang mengandung makna yang bagus, yang mengandung doa kepada si anak. Nah, pertama itu haknya anak kepada kita agar anak ini diberi nama-nama yang bagus.
nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ayyauqah. Ini hak anak yang mesti dilaksanakan orang tua, mengakikahinya. Mengakikahi. Itu haknya anak. Rasulullah SAW bersabda, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatih. Anak itu, ujar Nabi kita, tergadai dengan akikahnya. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa anak yang tidak diakikahi itu tidak akan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di akhirat nantinya. Anak yang tidak diakikahi itu rahina, tergadai. Artinya kada bisa memberi syafaat kepada orang tuanya di akhirat nantinya. Ini akikah. Nah, akikah itu panjang waktunya sampai usia balik. Kada mesti 7 hari, walaupun yang abdal 7 hari. Tapi kalau kita kada berduit ditabung. Sehari berapa sampai kena anak umur 15 sampainya balik. Masih haknya kepada orang tua agar diberi akikah ini anak. Ini umur 10 tahun kah, kena umur 11 tahun kah, sampai terkumpul duit kita untuk akikah tadi. Anak akan menuntut kita, kenapa ulun kada diakikahi jarnya kita di akhirat. Nah, akikah. Akikah itu pada intinya adalah menyembelih hewan, kambing. Biasanya tempat kita kambing. Nah, rahasianya apa? Akikah itu menyembelih kambing. Kambing itu kan hewan. Nah, dengan harapan sifat kebinatangan yang ada pada anak ini tersembelih. Nah, manusia ada sifat kebinatangan. Kita ada sifat kebinatangan. Dengan akikah itu harapannya anak ini kada punya sifat kebinatangan lagi. Macam rakus, sifat binatang, makan hak orang lain. Kambingnya kada tahu pun siapa makannya. Nah, supaya itu jangan sampai terjadi pada anak kita. Itu inti daripada akikah tadi. Karena digundul rambutnya, ditimbang dengan emas, disedekahkan emas. Artinya apa? Supaya anak ini punya hati seperti emas. Nah, semua itu ada makna kebaikan yang kembali kepada diri anak. Bila kada dilakukan, nah itu anak akan menuntut kepada orang tua. Karena itu haknya si anak. Nah, akikah. Yang ketiga, ayu addibah. Nah, mendidiknya. Memberi pelajaran. Anak yang tidak dididik dengan pendidikan agama sehingga jadi anak yang jahat, anak yang fasik, di akhiratnya kada hakun masuk neraka. Kada hakun masuk neraka. Sebelum mencari abah. Mana abahku ujarnya? Di malaikat abah kamu tuh di lawang surga masuk. Jangan masuk surga abah. Iringi ke neraka. Kenapa? Karena ulun jadi ahli maksiat karena kada diberi pendidikan agama. Ini haknya anak. Dilajari cara wudu, cara sembahyang, cara berjual beli. Ini haknya anak. Nah, orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak kepada yang demikian itu. Kalau kada dididik, anak ini kena jadi ahli maksiat, dia akan menyirit orang tua masuk ke dalam api neraka bersama-sama si anak itu. Yang keempat, ayyum fiqah, memberikan nafkah. Anak itu kewajiban orang tua memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya naik haji kada wajib kalau yang ditinggali kada ada ungkos menafkahi anak. Orang naik haji di rumah tinggalkan anak ungkos kada ditinggali, kada wajib naik haji itu karena menafkahi anaknya satu kewajiban. Orang naik haji itu wajib kalau nafkah di rumah sudah cukup untuk membiayai kehidupan anak-anak kita itu. Nah, yang kelima yang terakhir ayyuzawwijah, bahwa dia mengawinkan anaknya. Itu hak anak terhadap orang tuanya. Jadi tugas orang tua terhadap anak, satu, membaguskan nama. Pilih nama anak, nama yang disukai Allah dan Rasul. Yang kedua,
berikan akikah kepada anak agar sifat kebinatangan hilang dalam dirinya. Yang ketiga, berikan dia pendidikan yang baik. Yang keempat, nafkahi dengan nafkah yang halal. Yang kelima, kawinkan dia kalau sudah sampai usia untuk kawin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita, zuriat kita, zuriat yang salihah yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.